Nah, berbicara tentang pahlawan, tentu yang terlintas adalah perjuangan. Ya, menurut saya sosok pahlawan itu adalah yang seperti Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang memperjuangkan pendidikan. Dalam konteks keindonesiaan sekarang, pahlawan yang paling cocok adalah Gus Dur. Pahlawan sejati adalah mereka yang mencintai dan berjuang demi bangsa dan negara. Disinilah menurut saya sosok Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi sosok yang dapat diteladani. Pahlawan itu sosok yang memperjuangkan keadilan. Yang terbesit di pikiran saya ketika mendengar kata pahlawan adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan sosok yang memperjuangkan emansipasi untuk para wanita di Indonesia. Ki Hajar Dewantara ini memiliki konsep trilogi yang menurut saya bisa menjadi solusi bagi permasalahan pelajar di masa kini. Nah, kita semua itu adalah pahlawan sebenarnya. Bedanya, kalau kita melihat konteks pahlawan zaman dulu, mereka berjuang dengan cara melawan para penjajah. Nah, untuk kita, sebagai pelajar, bentuk upaya yang kita lakukan adalah dengan melawan rasa malas. Nah, melihat Indonesia adalah negara dengan minat baca yang terbilang cukup minim, maka bentuk implementasinya saya mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu, sebelum mengajak kepada orang lain. Mulai dari baca buku, bersungguh-sungguh belajar, dan aktif ikut kegiatan organisasi. Ya, setidaknya saya bisa menjadi contoh bagi orang lain. Ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karsa tut uri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Pesan Mbah Hashim, Hubbul Waton Minal Iman, sangat melekat pada diri saya. Dan pada saat ini, sikap nasionalisme dapat diimplementasikan tidak hanya dengan mengangkat senjata, tapi dapat dilakukan dengan cara yang lain. Di pesantren, saya menjabat sebagai ketua organisasi santri. Sebagai pemimpin, saya selalu menjadi garda terdepan dalam segala hal, menjadi panutan seluruh santri. Mulai dari bangun lebih awal, hidup mandiri, memimpin rapat, bertanggung jawab penuh atas amanah yang saya emban. Saya rasa itulah bentuk rasa cinta tanah air yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai santri, saya merasa bangga dengan perjuangan para santri yang mempertahankan kemerdekaan, sehingga resolusi jihad menjadi latar belakang atas terjadinya peristiwa Hari Pahlawan Nasional. Gus Dur itu selain dia presiden keempat Indonesia, dulunya seorang wartawan, seorang penulis, seorang ulama, dia itu dikenal sebagai sosok yang pluralis. Tapi menurut pemaparan dari putrinya yaitu Inaya Wulandari, sosok Gus Dur lebih suka dikenal sebagai humanis. Nah, maka tugas saya sebagai santri itu mendakwah di tengah masyarakat untuk mengingatkan tentang nilai-nilai humanisme, yaitu menghargai sama orang lain, tidak mengikuti ajaran intoleran, radikalisme maupun terorisme. Selain itu, tugas saya sebagai salah satu masyarakat pondok pesantren yaitu mengingatkan kepada teman-teman saya maupun adik kelas saya tentang bentuk intoleransi seperti mengejek, membuli, sara maupun diskriminasi. Nah, selain itu saya juga berpartisipasi dalam ajang lomba pidato di Pospenas ke-9 yang diadakan oleh Kementerian Agama. Nah, saya mengangkat tema santri sebagai agen toleransi beragama sebagai bentuk implementasi saya kepada ajaran-ajaran Gus Dur. Sebagai perempuan, saya sangat sependapat dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren saya, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang mengatakan bahwa selama ini sejarah memperlakukan perempuan dengan sangat diskriminatif. Dalam konteks beragama pun, masih banyak oknum yang menggunakan tafsir-tafsir Al-Quran dan hadis untuk mengekang perempuan, bahkan mengancamnya neraka. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam tentu sangat menghormati perempuan.
Oleh sebab itu, saya pribadi sangat kagum terhadap tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan keadilan, terutama bagi perempuan, seperti Raden Ajeng Kartini, Nyai Hoiria Hashim, salah satu putri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan di bidang pendidikan. Mereka merupakan salah satu motivasi saya untuk terus belajar dan menggapai cita-cita saya. Namun yang masih sering kita dapati sekarang bahwa kesetaraan gender itu belum tercapai karena adanya diskriminasi wanita pada beberapa daerah tertentu di Indonesia. Adanya akulturasi budaya patriarki ini menempatkan wanita pada posisi ibu, istri, ataupun tanggungan yang dianggap tidak terlalu penting dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, Raden Ajeng Kartini yang dulunya memperjuangkan pendidikan untuk para wanita yang terikat adat istiadat sebenarnya belum benar-benar berhasil. Nah, menurut saya, agar tujuan Ibu kita Kartini berhasil, sebaiknya para orang tua di Indonesia menghapus budaya patriarki dan memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, namun saya secara pribadi merasakan dampak positif dari perjuangan Ibu Kartini, yaitu sekarang saya lebih menikmati segala pelajaran yang ada di madrasah maupun di pondok. Beliau sebagai wanita jurnalis pertama juga memberikan motivasi kepada saya untuk selalu membaca dan menulis hal-hal yang bisa dijadikan landasan hidup. Saya pernah membaca suatu karya dari Ratna Megawangi dengan judul Membiarkan Berbeda. Beliau menyatakan bahwa dalam memandang relasi gender, walaupun berbeda dalam peran, sebagai relasi yang komplementer, kita itu bersatu dalam mencapai tujuan yang sama.